Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video tutorial kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan Git menggunakan GitHub dan Git client menggunakan source tree. Pertama yang kita lakukan adalah mengunjungi situs dari GitHub, di mana kita akan membuat akun. Di sini, saya sebelum kelompok kami sudah menyediakan akun, jadi kita tinggal login. Jika teman-teman belum membuat akun, jadi harus login. Untuk selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mendownload source tree di mana Git client yang akan kita gunakan. Di sini kelompok kami sudah mendownload sebelumnya, jadi kita langsung saja pada tutorial penginstalannya. Klik next. Tunggu sampai prosesnya selesai. Launch source tree. Baik, sekian dari penjelasan untuk penginstalan source tree. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Inaya Bahar. Baiklah, setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Pertama, kita klik Tools, lalu pilih Option. Ya, di sini di Default User Information itu tertulis akun GitHub yang telah Anda buat. Biasanya di sini akan tertulis otomatis dengan akun GitHub Anda yang telah dibuat, dan jangan lupa untuk mencentang allow source tree to modify your global git and merge config files. Setelah default user information benar dan tercentang, maka klik OK. Di sini ada beberapa action yang disediakan oleh source tree, yaitu pertama, clone. Clone ini bertujuan untuk mengambil atau mendownload suatu repositori ke dalam komputer kita. Jadi dengan kata lain, mendownload repositori dari GitHub ke komputer kita masing-masing. Lalu ada commit yang mana bertujuan untuk mencatat perubahan yang ada di repositori. Lalu ada push di mana bertujuan untuk mengupload dari file repositori yang ada. Lalu ada pull yang bertujuan untuk mengambil file dari remote server. Di sini juga ada branch yang mana nantinya kalau kita melakukan suatu kolaborasi atau melakukan suatu pengembangan software yang jumlahnya cukup besar, maka kita bisa melakukan branch yang mana kita bisa memisahkan cabang, biasanya disebut master, dengan cabang yang lainnya. Kita bisa bisa juga menggolongkan suatu proses pengembangan itu di cabang-cabang yang berbeda. Oke, sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rizky Pratiwi Yulinaningrum. Demo pertama kita akan melakukan cloning, tapi terlebih dahulu kita buat repositori baru dalam GitHub. Kita buat dengan nama belajar. Loading. Kita buat repositorinya. Setelah itu kita copy link yang ada di clipboard. Kita masukkan ke dalam source tree.
Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan atau destinasinya. Kita buat folder belajar. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, kita buat file dalam folder tadi. Kita buat file readme dengan isinya terserah kalian mau isi apa. Kita isi saja saya belajar Sostrip. Save. Setelah itu kita buka lagi Sostripnya. Nah, ini ada tanda bahwa ada file baru yang telah dibuat dalam folder yang tadi. Kita yang belum di tag, jadi kita tag terlebih dahulu. Kemudian kita commit. Commit ini berfungsi untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam file tersebut. Kita commit di sini tambah file readme. Commit. Setelah kita lakukan commit tadi, kita lakukan push. Push di sini gunanya untuk mengupload file ini ke dalam GitHub. Kita login GitHub-nya dulu. Lagi proses, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Kita cek di GitHub. Kita refresh. Kita lihat apakah sudah push atau belum. Nah, ternyata sudah ada. Jadi kita sudah berhasil melakukan commit, push, dan con. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya lagi, Ike Intan Pratan. Lalu misalkan saya ingin mengedit file readme, misalnya seperti ini. Masuk ke Sublime Text. Saya ingin halo, salam kenal. Lalu kita pindah ke halaman Sostrip. Pasti akan ada perubahan di sini. Di mana file ini di stage. Lihat perubahannya. Yang awalnya cuma 1 baris, yang telah diubah jadi 2 baris. Nah, untuk melakukan perubahan di GitHub, maka kita bisa stage dulu. Lalu di commit. Pesan commitnya misalkan edit readme. Lalu kita pilih commit. Setelah commit, maka kita bisa lakukan push ke GitHub. Oke, push. Dan klik OK. Close. Oke, close. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah di sini kita bisa refresh, ternyata filenya sudah diubah. Nah, historinya yang mana file ini awalnya seperti kita bisa lihat di commit, edit readme. Nah, lantas bagaimana caranya kalau misalkan kita membuat file baru? Misalkan contohnya bikin aja file test1. Nah, kita ke edit editor, Sublime. File test1.
kita ke source tree. Nah, di sini kita lihat file test1 masih belum di track. Lalu kita lakukan staging. Sudah itu kita commit tambah file 1, commit, lalu push. Lalu sudah oke, close. Kita ke GitHub, test. Oke, di sini kita bisa lihat sudah tertambah file test1.txt. Nah, bagaimana caranya kalau kita menambah atau membuat file lain tetapi di dalam folder? Misalnya kita buat folder test folder. Nah, di dalam Git, folder yang masih kosong itu tidak akan dibuat jika folder itu tidak ada filenya. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu kita membuat nama folder file test. Nah, di dalam Git, jika sebuah folder tidak ada file di dalamnya, maka tidak akan dibuat. Jadi kita membuat file, misalnya file testing. Kita edit editornya, terserah. File dalam folder. Lalu kita ke source tree. Nah, di sini ada file. Seumpama kita mau lagi membuat file test, kita kembali dulu membuat file test yang baru, test 2. Kita isi editornya file test 2. Nah, lalu kita ke source tree. Kita bisa lihat di unstack file ternyata nambah, tetapi belum ada yang di tagging. Jadi kita bisa pilih mana yang kita akan commit duluan. Misalnya kita bisa melakukan tagging ke semua file ini. Stage all. Nah, jadi untuk dalam satu commit ini kita bisa mempush 2, atau mungkin kita dalam tiap file itu ada commit tersendiri. Misalkan seperti ini. Kita kembali dulu. Saya ingin melakukan push file 2.txt terlebih dahulu. Kita staging, terus commit file test 2. Commit. Push. Kita tunggu, lalu close. Oke, kita kembali ke GitHub. Refresh. Di sini kita sudah lihat file test 2 sudah tambah. Nah, oke, sekarang kita kembali ke source tree. Lalu kita staging terlebih dahulu. Lalu kita commit testing 1. Commit. Kita push. Kita tunggu sampai close. Nah, kita kembali lagi ke GitHub.
Nah, kita sudah bisa lihat folder sudah tertambah. Oke. Sampai di sini sekian. Saya akan selanjutnya ke teman komputaritas tadi. Selanjutnya bagaimana cara kalau kita ingin menghapus salah satu file. Jadi kita masuk ke dalam folder dulu, terus kita hapus salah satu, misalnya file T1, terus kita ke source tree. Jadi di sini tandanya missing, terus kita select seperti biasa, terus kita kasih commit T1 telah dihapus. Kita commit, terus kita push. Terus kita ke GitHub, kita refresh. Ini sudah jelas kalau T1 telah dihapus dan T1 sudah tidak ada. Nah, jadi setelah tutorial push dan commit, sekarang kita coba untuk melakukan tutorial pull. Jadi misalnya orang lain mengubah suatu file di dalam GitHub yang bersama dengan saya, terus saya ingin mengambil file tersebut ke dalam folder saya. Jadi misalnya kita edit tes2 ini, kita edit di sini, kita tambah di bawahnya tes2 baru. Jadi misalnya di sini kita ubah tes baru, kita commit change. Jadi file tes2 sudah berubah. Saya akan mengambil file ini ke dalam folder saya. Jadi kita buka source tree, kita klik pull, kita bisa juga centang pada create a new commit bla bla bla. Oke. Kita bisa lihat show pull outputnya. Jadi kita bisa lihat ke dalam file saya apakah sudah berubah atau tidak. Sudah berubah. Jadi seperti itu cara kerjanya pull. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darwin. Oke, nah itulah kira-kira dasar dari penggunaan source tree. Jadi di dalam menggunakannya lebih mudah daripada menggunakan flies seperti ini. Namun sayangnya source tree ini hanya tersedia untuk Windows dan macOS. Jadi untuk kalian atau teman-teman yang mungkin menggunakan sistem operasi Linux, kalian bisa menggunakan Git client yang berbasis Graphiqly source tree interface yang bernama SmartGit. SmartGit ini ada versi gratisnya, jadi silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus kalau kalian pakai sistem operasi Linux, ya biasanya di Linux orang lebih enak pakai Cplies, pakai perintah-perintah seperti ini. Ya mungkin itulah sekian tutorial singkat mengenai penggunaan Git client yang bernama source tree. Di dalam memudahkan kalian dalam mengumpulkan tugas melalui GitHub, atau mungkin kalian punya project yang mana mengharuskan kolaborasi dan kerja bersama, kerja bareng dalam satu repository. Nah, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat ilmunya, karena semua ilmu yang dipelajari itu tidak akan sia-sia. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum